Heru Budi Hartono dinilai copy-paste-nya Ahok, Novel Bamukmin berjanji akan mengepung Balai Kota. Salah satunya adalah kelompok Petamburan, PA212. Novel Bamukmin dengan ketampanannya, dengan giginya yang begitu indah, mengatakan akan mengepung Balai Kota DKI Jakarta, karena dianggap Heru Budi ini adalah semacam prototipe dari Basuki Cahayapurnama, katanya gitu. Ini orang ini kan sekoplak-koplaknya. Memang kenapa kalau orang mengcopy paste kepemimpinan Basuki Cahayapurnama yang sudah jelas-jelas lebih berkarya dibanding Anies Baswedan? Ya, padahal Pak Heru Budi Hartono baru saja dilantik ya. Tetapi komentar dari Wasekjen PA212 yaitu Novel Bamukmin bahkan menyebut Heru Budi Hartono selaku PJ Gubernur DKI dia kelas jongos. Ya saya setuju sih, terus terang setuju. Ya memang tugas PJ Gubernur yang sekarang ini adalah melayani warga Jakarta. Ya karena memang tugas gubernurnya seperti itulah, itu melayani warganya. Jadi saya sependapat kalau Anies Baswedan kemarin kan ya parlente. Jabat Gubernur DKI Jakarta yang baru Pak Heru Budi langsung membuat keputusan yang sangat tegas, dan kebijakan tradisi yang dipakai oleh Anies Baswedan selama ini dicoret oleh Pak Heru Budi karena menurutnya tidak efektif. Yang pertama adalah kebijakan Pak Anies Baswedan yang menutup meja pengaduan yang dulu pernah ditradisikan oleh Ahok, sekarang diaktifkan kembali. Tokoh kelompok 212 Novel Bamukmin menilai dipilihnya Heru Budi Hartono sebagai penjabat PJ Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan adalah murni karena pertimbangan politis untuk melayani rezim. Ditaruhnya Heru Budi Hartono jelas demi kepentingan politik rezim saat ini, kata Novel kepada Arta Ekonomi. Lalu apa yang dimaksud Novel sebagai kepentingan politik rezim? Untuk mempersiapkan suara Jakarta diarahkan kepada kekuatan oligarki karena Jakarta rawan untuk dikuasai oligarki seperti kawasan reklamasi, jelasnya. Ia menilai Heru Budi Hartono bukanlah sosok pilihan warga Jakarta. Novel menduga nantinya Heru akan mengutamakan kepentingan oligarki ketimbang rakyat Jakarta. Ditaruhnya Heru adalah arogansi rezim dan ini bukan pilihan warga Jakarta dan bisa dipastikan rakyat Jakarta akan menjadi nomor 2 dibanding penduduk reklamasi, tambahnya. Bagi Novel, Anies Baswedan adalah sosok antitesa oligarki, untuk itu ada upaya sistematis menyingkirkannya, termasuk dengan menyamakan jadwal pilkada serentak dan pilpres. Pilkada serentak dibarengi pilpres serta pileg jelas adalah agenda busuk untuk menjegal Anies karena dia simbol perlawanan oligarki yang telah 85% membebaskan pajak kepada warga yang tidak mampu agar bisa mempertahankan tanahnya tidak digusur oleh oligarki sehingga Anies sangat membahayakan oligarki, jelasnya. Pilkada serentak dibarengi pilpres serta pileg jelas adalah agenda busuk untuk menjegal Anies karena dia simbol perlawanan oligarki yang telah 85% membebaskan pajak kepada warga yang tidak mampu agar bisa mempertahankan tanahnya tidak digusur oleh oligarki sehingga Anies sangat membahayakan oligarki, jelasnya. Kalau apa yang kami khawatirkan terjadi lagi maka kami dari Spirit 212 tidak akan segan-segan mengepung Balai Kota karena saya DKK ketika itu sudah jadi korbannya kezaliman Ahok sampai saya beserta 17 orang FPI ketika masuk penjara melawan kezaliman Ahok, jelasnya. Tokoh kelompok 212 Novel Bamukmin menilai dipilihnya Heru Budi Hartono sebagai penjabat PJ Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan adalah murni karena pertimbangan politis untuk melayani rezim. Ditaruhnya Heru Budi Hartono jelas demi kepentingan politik rezim saat ini, kata Novel kepada Arta Ekonomi. Lalu apa yang dimaksud Novel sebagai kepentingan politik rezim?
Untuk mempersiapkan suara Jakarta diarahkan kepada kekuatan oligarki karena Jakarta rawan untuk dikuasai oligarki seperti kawasan reklamasi, jelasnya. Ia menilai Heru Budi Hartono bukanlah sosok pilihan warga Jakarta. Novel menduga nantinya Heru akan mengutamakan kepentingan oligarki ketimbang rakyat Jakarta. Ditaruhnya Heru adalah arogansi rezim dan ini bukan pilihan warga Jakarta dan bisa dipastikan rakyat Jakarta akan menjadi nomor 2 dibanding penduduk reklamasi, tambahnya. Bagi Novel, Anies Baswedan adalah sosok antitesa oligarki, untuk itu ada upaya sistematis menyingkirkannya, termasuk dengan menyamakan jadwal pilkada serentak dan pilpres. Pilkada serentak dibarengi pilpres serta pileg jelas adalah agenda busuk untuk menjegal Anies karena dia simbol perlawanan oligarki yang telah 85% membebaskan pajak kepada warga yang tidak mampu agar bisa mempertahankan tanahnya tidak digusur oleh oligarki sehingga Anies sangat membahayakan oligarki, jelasnya. Pilkada serentak dibarengi pilpres serta pileg jelas adalah agenda busuk untuk menjegal Anies karena dia simbol perlawanan oligarki yang telah 85% membebaskan pajak kepada warga yang tidak mampu agar bisa mempertahankan tanahnya tidak digusur oleh oligarki sehingga Anies sangat membahayakan oligarki, jelasnya. Kalau apa yang kami khawatirkan terjadi lagi maka kami dari Spirit 212 tidak akan segan-segan mengepung balai kota karena saya DKK ketika itu sudah jadi korbannya kezaliman Ahok sampai saya beserta 17 orang FPI ketika masuk penjara melawan kezaliman Ahok, jelasnya. Tokoh kelompok 212 Novel Bamukmin menilai dipilihnya Heru Budi Hartono sebagai penjabat PEJ. Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan adalah murni karena pertimbangan politis untuk melayani rezim. Ditaruhnya Heru Budi Hartono jelas demi kepentingan politik rezim saat ini, kata Novel kepada Arta Ekonomi. Lalu apa yang dimaksud Novel sebagai kepentingan politik rezim? Untuk mempersiapkan suara Jakarta diarahkan kepada kekuatan oligarki karena Jakarta rawan untuk dikuasai oligarki seperti kawasan reklamasi, jelasnya. Ia menilai Heru Budi Hartono bukanlah sosok pilihan warga Jakarta. Novel menduga nantinya Heru akan mengutamakan kepentingan oligarki ketimbang rakyat Jakarta. Ditaruhnya Heru adalah arogansi rezim dan ini bukan pilihan warga Jakarta dan bisa dipastikan rakyat Jakarta akan menjadi nomor 2 dibanding penduduk reklamasi, tambahnya. Bagi Novel, Anies Baswedan adalah sosok antitesa oligarki, untuk itu ada upaya sistematis menyingkirkannya, termasuk dengan menyamakan jadwal pilkada serentak dan pilpres.